Phoenix Dares Radio Station. Hey, selamat siang. Sekarang ada Dodio Sandra yang nemenin kamu. Kadang mungkin kita mikir ya, kuliah hukum deh. Itu cuman soal bagaimana kita menghafal undang-undang atau juga menghafal pasal. Tapi nyatanya jadi mahasiswa hukum itu sebenarnya kita harus mikir keras yang pasti. Mikir kritis iya, tapi tenang, hari ini kita nggak mau debat. Kita mau bikin konsep obrolan ini begitu ceria, karena kita bertemu dalam talk show ceria bersama FH Unwar. Sekali lagi FH Unwar, ngobrol seru bareng dosen dan mahasiswa. Jangan jadi mahasiswa hukum kalau nggak siap berpikir kritis. Sudah ada 2 orang wanita cantik di ruang siaran. Yang pertama ada Kadek Nadia Pramita Assari, SHMH. Dosen FH Unwar. Selamat pagi. Halo Biners. Apa kabar? Saya panggilnya Bu Nadia ya. Boleh ya Bu Nadia. Ini sudah menjelang siang di jam 11. Kita akan ngobrol santai, tapi kritis katanya nanti. Betul. Ini agak beban buat saya sebenarnya. Jangan. Ntar kita berdua aja yang beban. Oh gitu ya. Oke. Terus ada juga dari mahasiswi dong. Kurang lengkap kalau nggak ada dosen dan mahasiswinya. Ada Niputu Anggun Paramita Rosidiarta. Hai Mita. Halo. Apa kabar Mita? Baik banget. Kamu ceria memang hari ini ya. Kelihatan dari kacamata, warna rambut. I'm so happy bisa ketemu sama kamu, sama Bu Nadia juga. Ini saya berasa berada di kelas. Hari ini ada di FH Unwar juga yang pastinya kita ngobrol. Tadi temanya jangan jadi mahasiswa hukum kalau nggak siap berpikir kritis. Kadang-kala seperti saya bilang tadi, mungkin kalau saya ngomongin dengar kata anak hukum deh. Yang ada di otak saya adalah bagaimana mereka belajar tentang undang-undang, menghafal sesuatu yang kayaknya itu berat deh jadi anak hukum. Gak ada seru-serunya deh. Yes. Nah nanti faktanya akan seperti apa? Bener gak sih kalau semua orang sebenarnya punya kans untuk ngambil fakultas ini? Atau mungkin cuman yang jago ngomong deh kayak Kak Doi. Misalkan ya. Saya gak tahu. Tapi mungkin nanti Bu Nadia bisa ngasih gambaran. Sebenarnya kalau ngomongin tentang dunia pendidikan hukum saat ini, seperti apa sih tantangannya juga? Seperti apa kondisinya? Oke. Boleh dong cerita. Oke. Sebelumnya kita panggil Kak Doi aja kali. Boleh, jangan Om ya. Jangan Om ya. Kak Doi. Note. Iya, Kak Doi. Jadi sebenarnya ya benar tadi yang Kak Doi bilang di awal. Mostly biasanya calon mahasiswa hukum itu dan juga mahasiswa hukum kita berpikir kalau hukum itu hafalan. Betul. Ya, that's not correct sebenarnya. Sebenarnya kalau hukum itu lebih kepada kita berpikir logika. Kenapa logika? Kenapa logika? Karena hukum itu nanti dia akan membedah suatu kasus dan ini real case kita ngomongin ya. Bukan lagi cuma sekedar undang-undang yang mana pasal berapa, nggak cuma itu gitu. Ya makanya kita benar-benar harus berpikir kritis sebagai mahasiswa hukum itu. Kenapa? Karena nanti saat melihat suatu kasus kita akan mulai berpikir gimana penyelesaiannya, kemudian juga ini kasus tentang apa, kenapa kasus ini terjadi. Setelah itu baru kita berpikir undang-undang mana yang menyelesaikan. Jadi jauh sekali sebenarnya dari undang-undang yang mana itu jauh. Dan tidak semua penegak hukum dan juga dosen atau akademisi hafal undang-undang Kak Doi. Ya kalau menghafal itu semua kayaknya agak susah ya. Benar, iya kan. Hidupnya akan jadi complicated kalau seperti itu Kak Doi. Ya makanya kita jadinya lebih kepada mengajarkan mahasiswa buat cara berpikir lebih kritis. Open your mind gitu kan. Lihat semua prospek dan semua kemungkinan yang akan terjadi kalau undang-undang ini dipakai. Akibatnya gimana? Dampak sosialnya seperti apa? Lebih kepada pemikiran seperti itu yang akan kita tanamkan di mahasiswa hukum nanti. Jadi bukan hafalan doang Kak Doi. Gitu. Jadi mungkin simpelnya saya pikir adalah bagaimana mereka melihat sebuah kasus dulu. Keadaannya seperti apa? Indian kalau misalnya ternyata ada undang-undang yang bisa dipakai menggunakan hal tersebut itu baru. Tapi lu belajar kayak basicnya dulu. Tahu. Betul. Jadi kita malah harusnya menganalisa kasus dulu. Melihat aturan yang mana akan dipakai itu masih jauh banget Kak Doi gitu. Jadi iya kita malah di strata sarjana kita harus menguasai dulu gimana sih caranya membedah suatu kasus, bagaimana latar belakang kasus itu terjadi, kenapa alasan orang itu mencuri, kenapa alasan orang itu melakukan pembunuhan dan lain-lain. Seperti itu. Ini menarik sih, bagaimana kita belajar membedah kasus. Kalau mungkin aku membedah materi siaran pakai rumus 5W1H kayak apa, kenapa, dan segala macam. Membedah kasus pakai kayak gitu juga. Hukum juga seperti itu 5W1H kayaknya analisis SWOT. Pakai juga analisis semua aspek kehidupan pakai itu. Kalau misalkan orang berpikir hukum itu seperti bisa dibilang serem gitu ya, katanya serem gitu kan, tapi ternyata hukum itu adalah suatu aspek yang ada di semua kehidupan. Sekarang kita coba bedah sedikit ya Kak Doi. Saya suka ini kalau bagian membedah kasus kita lihat bedah sedikit ya Kak Doi. Ya, kita buat jangan yang terlalu serem dulu, kita yang relate dulu deh Kak Doi.
Kak Doi pasti selain penyiar MC juga toh? Betul. Oke, MC. Nah biasanya kalau Kak Doi MC pasti ada kesepakatan di awal untuk berapa fee-nya. Red card-nya, oke, iya betul. Ya. Iya, Ada iya. seperti itu Kak Doi Ada ya? dong. Betul pastinya. Nah, let's say misalkan Kak Doi itu di awal kesepakatannya udah 5 juta. Ya, oke untuk satu kali MC. Lebih mahal dikit, boleh nggak? Oke, sorry, kita ralat. Iya, publish rate kayaknya takut nanti ditawar segitu. Kak Doi 15 juta. Nah, oke, pas. cukup. Kak Doi, let's say 15 juta. And then in the end of the contract, ternyata setelah selesai eventnya, Kak Doi cuma dibayar 10 juta. Oh, tidak bisa. Aku cari lawyer. Bisa. Betul. Nah, itu namanya udah ingkar janji atau one prestasi yang diatur pada pasal 1234 KUH Perdata. Udah ada hukum perdata, Kak Doi. Sesimpel habis nge-MC, pinginnya itu dapat job dan juga dapat fee, malah udah ada hukum di sana. Nah, jadi nggak bisa kita hindari, semua aspek kehidupan itu ada hukumnya. Satu contoh yang paling relate lagi deh. Iya. Abis ini kita nongkrong ya, ngopi ya. Ngopi ya, abis ini ya depan ya Kak. Betul. Kak Doi yang bayar ya. Pasti dong. Nah setelah kita nongkrong itu di tempat nongkrong itu, tanpa Kak Doi sadari, aku mengambil handphone Kak Doi tanpa izin. Let's say seperti itu. Aku ngambil handphone Kak Doi tanpa izin, terus aku ambil dan aku jual. Itu pencurian Kak Doi, pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya, kalau nggak salah ya Kak Doi. Itu juga nggak hafal sebenarnya. Nanti kan bisa dicek lagi. Iya, dicek ulang lagi ya. Nah maksud aku adalah sesimpel kita mau nongkrong, tiba-tiba jadi tindak pidana. Sesimpel Kak Doi mau kerja, jadi hukum perdata. Hukum itu hidup di semua kehidupan kita Kak Doi. Jadi nggak bisa kita, betul kan? Jadi kita nggak bisa sesimpel ngafalin undang-undang atau apa, kita harus ngerti semua aspek dalam kehidupan ini gitu sih Kak Doi. Jadi lebih relatable rasanya ketika kita paham apa yang ada di sekitar kita. That's right. Itu sebenarnya tujuannya belajar hukum. Tapi tadi pertanyaan saya juga, bagaimana perkembangan dan juga tantangan? Apakah anak-anak yang sudah gabung sekarang atau mungkin sebelum mereka bergabung sudah punya visi itu enggak, atau ternyata dari apa yang sempat Ibu amati, anak-anak misalnya semester 1 atau baru gabung, kayak mereka tuh belajar yang penting ya udah deh ngikutin saran orang rumah deh, saran orang tua deh, soalnya kakak saya notaris, soalnya ibu saya lawyer dan segala macam. Seperti apa pada kenyataannya? Ya, sebenarnya tantangannya benar sekali Kak Doi. Dia tuh lebih ke awareness atau lebih kepada kesadarannya mahasiswa, bukan cuma mahasiswa, juga calon mahasiswa ya. Itu tadi, mereka masih berpikir kalau hukum itu hanya menghafal dan juga hanya mengenai undang-undang saja, padahal sebenarnya harus more than that. Jadi kita harus berpikir kritis dan juga berpikir secara logika. Tantangannya sebenarnya adalah menyadarkan mereka bahwa mereka harus mulai berpikir kritis, berpikir secara lebih luas lagi gitu Kak Doi. Jadi tantangannya yang memang sangat sekarang kita hadapi itulah, apalagi masih baru-baru ya Kak Doi, semester 1, semester 2. Mereka masih notabene aku belajar lewat buku gitu kan. Learning by book, terus aku hafal si satu buku itu, aku pinter. That's not law Kak. Jadi kita tuh benar-benar harusnya sebagai mahasiswa hukum itu kritis dan berpikir dari segala aspek, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Bisa aja setelah kita ini radio, setelah kita siaran ini gitu kan, terus tiba-tiba di luar ada terjadi pencurian mungkin, pencopetan dan lain-lain. Nah itu orang-orang hukum yang harus menyelesaikan, dan juga mahasiswa hukum harus siap dengan hal itu. Apakah mahasiswa sekarang sudah mulai kritis kalau menurut pandangan Bu Nadia? Kalau menurut saya sendiri di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa khususnya karena kita tuh sangat memfasilitasi segala program mengenai mahasiswa. Mulai dari kita ada Warmadewa Moot Court Community. Jadi MCC ini memang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar berpikir kritis. Jadi kita juga ada Badan Eksekutif Mahasiswa pastinya. Dan yang baru banget di develop itu adalah tim debat. Tim debat. Kalau orang hukum nggak bisa debat, kayaknya kurang seru ya Kak Doi. Nggak bisa ngomong, tidak bisa adu argumen, kayaknya kurang jatuhnya ya. Kita sumber keuangannya dari bicara Kak Doi. Jadi kita benar-benar Fakultas Hukum berusaha untuk memfasilitasi semua hal yang akan nge-create dan juga membentuk karakter si mahasiswa supaya berpikir kritis. No, kamu nggak cukup di kelas aja, kamu harus explore di luar dari kelas. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak cukup kita sebagai mahasiswa cuma duduk di kelas belajar selesai, nggak. Kamu keluar, fakultas bakal fasilitasi kamu. Bahkan setiap lomba Kak Doi, Fakultas Hukum itu nggak pernah memungut biaya untuk mahasiswa. Everything you want, we
give you everything too gitu loh. Untuk difasilitasi. As long kamu memang mau membentuk karakter, terus juga mau improve yourself. Balik-balik kan juga untuk Warma Dewa toh. Dan untuk dianya juga, untuk kita sendiri. Jadi win-win solutions aja kita. Makanya kita sangat memfasilitasi itu dari segala semua program di mahasiswa gitu. Cakep. Karena memang harusnya public speakingnya bagus, cara ngomong, argumen dan debatnya yang harus. Karena biasa teman-teman aku anak hukum pun kayak gitu ya, lulusan Unwar juga udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kayak enak ngobrol lah gitu, kayak gak kehabisan bahan. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau ngomongin tentang hukum saat ini, sebenarnya bidang hukum kan banyak ya. Sangat-sangat banyak. Yang menurut Bu Nadia saat ini yang kayaknya prospeknya bagus as a long term untuk masalah karir apa sih? Oke, as a long term sebenarnya semua hukum itu bisa dibilang prospeknya bagus sekali lagi. Betul. Karena dia tuh memang dalam aspek semua kehidupan. Betul. Cuman kalau boleh dikasih saran banget itu hukum bisnis ya Kak Doi. Oh, oke. Yes, kenapa hukum bisnis? Karena bisa dibilang itu kan perputaran ekonomi larinya dari bisnis semua, ya. Iya, lagi semua lini ya. Iya, oke. Jadi kalau bisa dibilang sumbangan APBN terbesar itu kita di bisnis Kak Doi. Perputaran bisnis itu, perputaran keuangan bisnis sangat cepat terjadi di Indonesia. And of course we need some regulations to protect the business, ya kan? Jadi kita sangat memerlukan hukum untuk melindungi bisnis-bisnis tersebut. Lebih lagi ternyata ada banyak perusahaan multinasional ya kalau dilihat di Indonesia. Nah, itu hukum bisnis lagi yang punya. Apalagi hukum bisnis kalau kalian mempelajari hukum bisnis internasional. Otomatis kalian akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kasus atau menyelesaikan suatu perkara yang juga transnasional atau di luar negara gitu Kak Doi. You know lah, kalau misalkan hubungannya dengan internasional, luar negara pasti more expensive dan bla 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 gitu kan. Jadi itu prospek banget sebenarnya kalau misalkan mahasiswa mau mempelajari lebih lanjut mengenai itu. Cuman sayangnya memang untuk saat ini belum terlalu cenderung ke bisnis internasional mahasiswa kita gitu. Memang mereka lebih fokus kepada mungkin dipikirnya karena internasional berbau lebih sulit mungkin ya, atau mungkin lebih complicated dan lain. Padahal harusnya dilihat prospek yang lebih realnya. Kalau misalkan kita bisa di tempat yang jarang, biasanya kan dia akan lebih menjanjikan kan. Betul. Itu banget sebenarnya hukum bisnis. Tapi kayaknya setelah dengerin obrolan ini mereka kayak, wah ini gak ada kans nih, kayak gue harus upgrade diri deh. Karena kan saingan kita gak cuma lokal doang ya, udah worldwide gitu loh. Orang bisa datang dan ngomongin tentang bisnis hukum segala macam. Di dunia bisnis sekarang lagi heboh juga. Entertainment, showbiz, business entertainment, masalah performing right, copyright. Ya kan, lagi hot issue banget dan tuh kayak masih pro kontra dan segala macam, entah nanti seperti apa. Dan you know what, untuk radio pun kalau misalnya bikin event musik itu nanti juga akan berkaitan masalah royalty dan performing right. Jadi kalau misalnya lo tahu memang basic di situ, kayaknya gue harus daftar sama kalian deh. Betul, makanya harus kesini. Iya kan? Betul, harus kita belajar hukum. Oke, sebelum kita break, aku ke Mita dulu. Satu hal dulu, kenapa akhirnya kamu ngambil hukum? Alasannya karena apakah ikut-ikutan kata orang tua, ikutan tetangga, ikutan gebetan? Sebelumnya itu emang sebenarnya pengen sih Kak. Dari diri sendiri? Dari sendiri, karena apanya itu motivasinya itu tuh dari guru SMA. Kita flashback sedikit. Saat SMA pun kamu sudah termotivasi dari seorang guru yang bilang apa saat itu? Waktu itu kan belajar PKN ya. Nah di PKN tuh bukan cuma belajar sejarah aja, tapi kita tuh dikasih kasus, terus kita tuh mecahin. Sebenarnya itu belajar PKN tapi bedah tentang hukum. Gitu. Akhirnya termotivasilah untuk kuliah hukum dan kebetulan juga kakek hukum. Ada keluarga juga ya. Baik. Nanti kita akan mendengarkan alasan kamu lebih lengkap, cerita lebih detail lagi di segmen berikutnya. Tetap tune in di Phoenix Radio Bali. Phoenix Daris Radio Station, kita masih di talk show bersama tentu saja FH Unwar, ngobrol seru bareng dosen dan mahasiswa. Jangan jadi mahasiswa hukum kalau nggak siap berpikir kritis. Nah, tadi di segmen pertama, di ending segmen, udah ngobrol sama Mita. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk gabung ke FH Unwar? Ya, salah satu alasannya karena zaman SMA sempat dapat tugas memecahkan kasus, and then tertarik kayaknya ambil hukum deh. Terus kebetulan juga kakek adalah aktif di hukum, benar ya? Mit, kalau balik lagi deh ngomongin tentang motivasi, akhirnya begitu kamu cerita sama orang rumah kayaknya, Pa, Mama atau siapapun keluarga, aku kayaknya ngambil hukum deh. Gimana respon mereka pertama? Mereka sih ngedukung banget ya Kak, karena balik lagi di Indonesia ini kan negara hukum ya. Jadinya segala sesuatu kehidupan yang kita lakuin tuh
masuknya ke hukum gitu. Okay. Jadinya dia keluarga dukung banget sih, karena lagi pula aku juga pengen belajar kritis lagi dan belajar public speaking juga, karena kan di kampus juga ikut banyak kegiatan. Betul. Jadi bisa sambil belajar, berkepikiran juga sama teman-teman, apalagi ada dosen-dosen yang emang profesional ya. Betul. Dan udah berpengalaman juga, ada yang dari pengacara ataupun segala macamnya gitu. Tapi masalah kamu butuh biaya berapa itu akhirnya approve ya semuanya dari keluarga ya. Karena memang sudah didukung ya. Nah, tadi yang menarik adalah kamu pengen belajar banyak hal, salah satunya public speaking, terus punya dosen misalnya kayak Bu Nadia yang memang public speakingnya bagus, terus cara ngajarnya juga kayak fun banget. Bagaimana kamu bisa ngatur waktu? Pengen belajar banyak hal dan padahal ada banyak kegiatan organisasi kalau di kampus. Bagaimana kamu manage waktunya kamu? Sebenarnya tuh kepikiran juga kayak awalnya tuh sebenarnya rasanya tuh beban banget. Tapi ternyata pas dijalanin itu enggak, karena dari diri sendiri tuh buat kayak skala prioritas namanya. Jadi lihat dulu seberapa sih pentingnya kegiatan ini. Kalau misalnya emang bisa di nanti deh dulu kayak gitu. Bisa antara-antara. Mungkin itu bisa dikesampingkan dulu. Mungkin yang prioritas dari aku tuh tugas-tugas dulu kan. Pertama itu kuliah. Terus itu untuk organisasi itu sebenarnya nilai plus untuk ikut organisasi. Betul. Ya, untuk nambah pengalaman juga, teman-teman, relasi itu pastinya. Apalagi anak hukum itu perlu banget relasi, Kak. Setuju. Ya, perlu banget relasi. Jadi ya itu sekali prioritasnya. Tergantung semuanya sama orang-orang. Kalau misalnya ngerasa emang beban banget ya, ikut organisasi, kuliah, atau segala macamnya, ya bakal beban. Tapi kalau misalnya dijalanin dengan fun, itu pasti bakal fun juga. Gitu. Berarti kalau Mita sendiri adalah bagaimana melihat skala prioritas bahwa kuliah itu penting, networking itu penting, upgrade diri juga penting. Tapi mana yang lebih penting dulu itu yang diutamain. Bagus. Terus rencana setelah sekarang semester 4. Tadi kan ngomongin tugas segala macam. Tugas lagi banyak-banyaknya atau lagi santai-santainya? Tergantung sih. Tergantung dosennya atau tergantung apanya? Dosen. Tergantung dosen. Kamu jangan terlalu fokus lihat saya, boleh nggak? Saya grogi loh kalau lihat cewek cantik. Bawahnya pengen nikah nanti saya. Gitu. Ntar ada undang-undangnya kan? Tiba-tiba menikahi orang yang tidak menyetujui kita kan ada undang-undang kan nanti, iya kan? Nanti saya hukum pidana perdata nanti saya kena. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaanku, setelah kamu ngelihat prospek, ini banyak tugas segala macam. Nextnya kamu pengen ngapain sih? Setelah lulus dari S1 ini tuh aku mau ngelanjut magister dulu. Ya untuk nambah lagi ilmu aku. Sebenarnya aku tuh fokusnya kemana sih gitu. Emang sih sebenarnya sekarang di semester 4 ini udah kepikiran untuk jadi dosen. Cuman kalau misalnya nanti di suatu saat ada peluang untuk jadi notaris atau jadi pengacara, mungkin aja gitu. Ya sekarang juga masih nyari-nyari info gitu terkait dengan mungkin kejaksaan Kak ataupun hakim segala macamnya. Cuman sekarang masih fokus untuk belajar dulu gitu. Tapi aku tertarik deh, belajar kamu tuh kebanyakan praktek atau teori sih sebenarnya kalau di kampus? Kalau misalnya di kelas itu banyak materi, cuman kalau misalnya balik lagi ke peluang sebenarnya. Karena aku ikut BEM Kak, jadi aku lebih banyak ke masyarakat karena aku komisiku itu advokasi dan pengabdian masyarakat gitu. Jadi aku lebih ke masyarakatnya. Aku melihat sekitarku kayak hukumnya ada di sini nih, hukumnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di kelas itu memang banyak materi. Jadi benar kata ya Bu Nadia itu, kalau misalnya kita tuh di kelas tuh dikasih tahu kasus, habis itu gimana cara kita tuh memecahkan masalahnya. Entah itu dari latar belakangnya, habis itu cara penyelesaiannya, hukum apa, kayak gitu. I see. Tapi kalau ngelihat kemampuan kamu dulu saat, ingat gak, kita flashback, throwback sedikit ke SMA. Cara kamu membedah kasus saat itu, and then di kuliah kan kamu harus dilatih berpikir lebih kritis lagi. Bagaimana kamu melihat kekritisan kamu di kuliah ini sekarang? Apakah jauh signifikan berubah? Misalnya dari 1 tiba-tiba poinnya ke 7 atau 8? Atau seperti apa sih sosok Mita sekarang berpikir kritis? Karena tema kita kan memang harus ngomongin tentang berpikir kritis juga. Semenjak aku kuliah hukum, itu tuh benar-benar signifikan perubahannya. Karena banyak banget aku belajar dari teman-teman ataupun dosen yang emang support aku juga di entah itu di BEM, di sebagai mahasiswa, aku juga ikut JKT Bagus Warma Dewa Kak. Jadi
aku banyak banget belajar dari teman-teman beda fakultas ataupun di teman fakultasku sendiri gitu. Jadi aku banyak banget belajar, dan pertanyaan-pertanyaan apalagi sekarang tuh kasus tuh banyak banget ya tentang lingkungan, kesehatan, bisnis, segala macam. Jadi di kelas ataupun di teman-teman sekitar aku tuh pasti banyak banget yang ngomongin tentang kasus ini. Gimana sih menurut kamu tentang kasus ini? Jadi kita tuh belajar jadinya berpikir kritis gitu tentang itu gitu. Dan akhirnya kamu lebih berani mengemukakan pendapatmu. Iya. Oke. Oh, alumni ya JKK Bagus. Sekarang apa udah masih menjabat? Iya, oh, dulu ini tim kreatif saya mantannya anak alumni JKK Bagus juga. Kalau saya spill namanya pasti kamu tahu. Tuh kan dia ketawa kan? Iya, serius. Ya, Bu, saya ke Ibu dulu deh sekarang. Yes. Ngomongin tentang kesibukan mahasiswa kan beda-beda. Kalau tadi Mita kesibukannya di kampus segala macam. Melihat kondisi anak-anak seperti ini, bagaimana pengamatan Ibu? Mereka masih punya prospek untuk benar-benar serius berkarir di hukum, atau ini jangan cuma menjadi mainan dong? Kamu nggak bakal bisa kritis atau kayak apa sih, Bu? Oke. Ya, jadi untuk melihat generasi kita penerus gitu lah istilahnya apakah mereka siap menghadapi tantangan ke depan gitu pertanyaannya. Oke, memang tugas pengajar ya, tugas dosen juga, dan juga pastinya tugas institusi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Makanya itu tadi kita memang sangat yang namanya memfasilitasi semua program yang mahasiswa butuhkan untuk menuju ke tempat itu gitu, untuk menuju sampai ke tahap di mana mereka akan siap menjadi lulusan yang memang berkualitas. Itu tujuan kita. Nah, segala apresiasi yang akan kita berikan ke mereka, terus dalam bentuk reward juga, dalam bentuk apalagi ya fasilitas dari segi material dan juga immaterial, of course pasti Kak Doi ya. Jadi memang kita sangat berusaha untuk membentuk lulusan yang nanti bukan cuma sekedar megang gelar sarjana doang atau magister doang gitu kan, tetapi juga mereka siap menghadapi dunia luar gitu. Mereka harus sudah tahu nih kalau dunia itu tidak sebaik itu dan tidak segampang itu, sesimpel itu. Betul sekali. Setidaknya kalau mereka sudah biasa berpikir kritis, mereka nanti ke depannya menghadapi sebuah masalah tidak hanya hukum, kehidupan mereka juga nanti mereka akan siap gitu sih Kak Doi. Jadi kita benar-benar dari segi fasilitas Kak Doi itu penting sekali. Dan kita memiliki berbagai macam program untuk memfasilitasi itu, bukan untuk mendukung ya. Betul, bukan cuman kita bilang program doang ya, tapi tidak ada realnya ya Kak Doi. Yang enggak di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa itu mereka ada berbagai macam program lomba, competitions juga. Itu semua pasti kita fasilitasi dan full funded by faculty. Jadi sangat didanai oleh fakultasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program inovasi seperti contohnya summer course. Jadi kita mendatangkan orang luar mungkin dari Malaysia mungkin atau dari partner atau mitra kita lain untuk mengajarkan mahasiswa bahwa berkomunikasi itu penting gitu. Jadi kita harus memiliki relasi yang banyak. Kemudian yang ketiga di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa itu ada English class Kak Doi. Tadi kita mau mencapai bisnis internasional tadi tidak sembarangan. Kita juga sudah menyediakan yang namanya English class, dan ini tidak dibedakan biayanya Kak Doi, dipersamakan dengan biaya reguler lainnya. Jadi mereka ini bisa belajar hukum dengan bahasa Inggris. Tapi balik lagi ke merekanya kan, mau itu. atau enggaknya. Betul, jadi mau atau enggaknya. Nah, gimana sih cara menarik interest mereka? Ya dengan kita merekrut dosen-dosen seperti yang memang fun gitu kan, dan kita juga memfokuskan kepada dosen-dosen yang memang mengerti bahasa Inggris, ahli berbahasa Inggris atau fluent bahkan di bahasa Inggris, dan kita tidak gini. Fakultas Hukum Warmadewa itu memiliki beberapa dosen yang lulusan luar juga. Kita bahkan ada satu dosen yang lulusan Amerika. Jadi kita benar-benar memperhatikan kualitas dari si dosen kita sendiri. Gitu. Jadi benar-benar kita fasilitasi dari segala hal sih Kak Doi. Setuju. Karena ini memperbanyak referensi anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini kayak lo pengen jadi apa sih nantinya? Betul. Tadi Bu, saya agak tertarik ngomongin tentang masalah kritis sedikit ya. Kalau ini mungkin di luar dari skrip pertanyaan yang ada nggak mahasiswa sekarang atau mahasiswi sekarang yang sekritis Anda ketika zaman dulu kuliah? Udah lihat belum? Ada yang berani vokal atau speak up kayak gitu nggak? Atau masih kayak malu-malu ya semester 4 ini ya? Atau baru di semester berapa ketemu orang-orang yang tipikal bisa speak up? Kak Doi banyak. Udah?
Itu juga salah satu hal yang bikin excited ya waktu saya pertama kali jadi dosen itu melihatnya wah ternyata generasi muda sekarang sangat kritis ya, luar biasa. Saya melihat duplikat saya banyak sekali di sana. Bagus, berarti bagus. Dan mereka biasanya yang akan memang ingin menjadi kritis itu akan join itu tadi beberapa organisasi tadi, UMCC, tim debat, BEM tadi. Ada juga beberapa yang tidak join tapi bukan berarti tidak aktif. Mungkin mereka memang prioritasnya aja berbeda. Nah itu tadi memang tugas kita sebagai dosen itu bukan cuma mengajar Kak Doi. Kita sebagai dosen juga memang harus mengarahkan. Kita seperti teman hidup mereka ya. Selama 4 tahun. Betul, itu yang memang sedang di-develop sama Universitas Warmadewa. Kenapa mereka merekrut orang-orang muda, seperti itu gitu kan. Saya kan masih muda Kak Doi. Betul, sangat. Visualnya silakan tolong digambarkan. Serius aku aja kaget yang mana mahasiswanya. Sebelum kenalan tadi kok dosen, astaga masih muda banget. Memang ini salah satu program dari Universitas Warmadewa juga. Kenapa? Untuk memblend bahasa. Jadi bukan cuman tidak ada istilah old is gold, nggak gitu juga. Innovation is also important. Jadi kita memang mementingkan yang namanya inovasi dan itu biasa kan didapatnya dari generasi muda. Nah makanya Universitas Warmadewa sekarang lagi kejar-kejarnya untuk merekrut dosen-dosen muda itu tadi untuk memfasilitasi bersinergi sama yang muda-muda karena dunia kerja butuhnya yang begitu tadi kan keunggulan tentang fasilitas, ada lagi nggak keunggulan dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang lain yang mungkin saja tidak dipunyai sama kampus lain atau bahkan ini loh tadi ada English course, ada juga berbagai kegiatan di mana ini bisa mengakomodir kemampuan mereka berlatih sebagai anak-anak hukum, ada lagi nggak? Yang paling menarik menurut aku Kak Doi di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa itu relasinya luar biasa. Relasi internasionalnya luar biasa. Iya lagi alumninya orang-orang hebat. That's right. Bukan cuma Fakultas Hukum tapi secara keseluruhan Universitas Warmadewanya luar biasa. Iya lagi. Kita salah satu yang paling bisa bilang dibanggakan ya. Kita punya kerjasama dengan Waseda University of Japan. Do you know that? Japan. Punyanya Jermolin. Iya, tahu. That's right. Kita salah satu kerjasamanya di situ, Kak Doi. Ini mulai kapan? Itu udah berjalan lama, sudah berjalan lama. Kalau tidak salah tanggal 9 ini juga akan berangkat lagi ke Waseda University. Aku sempat lihat di Instagramnya Unwar kayak ke skip itu ini kerjasama, oke. Gitu-gitu. Kerjasama kita internasionalnya luar biasa. Itu yang buat saya juga waktu awal mau jadi dosen pingin mengajar di sini tuh karena relasinya luar biasa, relasi internasional terutama. Kalau relasi lokal dan juga nasional, lah, pasti harus tetap kita jaga. Ini akan terus upgrade gitu kan, Iya betul, pasti harus tetap kita jaga kalau relasi yang namanya nasional. Tapi relasi internasional itu luar biasa. Warmadewa is the best. Ya, yang susah digapai sama yang lainnya. Betul. Baik. Tapi as mahasiswa udah pernah, and then jadi dosen kan Bu ya. Ada nggak kira-kira tips untuk mahasiswa kayak Mita nih? Ini keinginannya untuk semester 4 masih menggebu-gebu. Kita nggak tahu nanti semester berikutnya apakah passionnya masih sama atau tiba-tiba kayak udah enggak deh. Kan ada fase kayak up and down anak-anak mahasiswa ya. Kadang kita malas ke kampus, tiba-tiba kayak cuman absen aja deh. Apa yang ingin disampaikan seorang dosen? Kalau bisa secara personal itu tips saya sih sebenarnya know your reason ya. Jadikan alasan kamu itu untuk sampai ke tempat tujuan kamu saat ini. Jadi kita harus tahu alasan kita apa. Betul. Nah biasanya yang memang semester 2 atau semester 3, 4 juga yang masih menjadi pertanyaan itu adalah ngapain sih aku di sini? Mau kemana sih aku? Betul, tadi kata Mita ya. Tujuan, pertanyaannya masih itu pasti Mita ya. Jadi kita benar-benar bingung mau kemana, terus juga mau ngapain setelah ini. Nah itu yang harus kalian clearkan dulu sebelum berpikir skripsi. Skripsi itu belakangan ya. Skripsi itu sebenarnya bisa jalan kalau kalian kerjain. Iya lagi, benar. Kalau nggak dikerjain nganggur. Iya betul. Kita sebenarnya tuh stres itu karena kita nggak kerjain aja. Betul sekali. Betul. Jadi sebenarnya betul-betul harus mengetahui tujuan dan maksud kita apa sebenarnya ada di sini gitu. Jadi kita misalkan memang kita tujuannya ingin Mita, let's say bilang mau jadi lawyer, atau jadi pengacara, atau jadi jaksa dan lain-lain. Ya udah itu diingat tujuan kamu dan kamu nanti mau dikenal sebagai jaksa yang seperti apa, kamu mau dikenal sebagai lawyer yang seperti apa gitu. Nah kalau dari awal memang itu yang saya pegang sebagai mahasiswa dulu dari S1 sampai S2. Saya mau menguasai dunia bisnis. Kenapa? Karena memang
saya ingin memprotek bisnis-bisnis yang ada di Indonesia dan juga bisnis saya sendiri mungkin nanti ke depannya gitu kan. Jadi itu saya pegang erat sampai akhirnya saya sekarang menguasai hukum bisnis itu Kak Doi. Gitu. Jadi Mita nanti juga memang harus mengarahkan diri seperti itu, tujuanku apa sih sebenarnya. Jadi kita tahu goals dan targetnya kita. Betul, apa ya. Kalau tanpa goals dan target kan manusia juga nggak ngapa-ngapain, nothing to do kan. Nggak bisa. Iya lagi. Oke. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Phoenix Dados Radio Station, masih ada Dio Sandra, masih ada teman-teman aku dari FH Unwar. Oke guys, ini adalah segmen terakhir kita dari tadi. Ternyata tidak seseram itu ya ngomongin masalah hukum, passion kamu pengen ngambil kuliah hukum. Padahal awal-awalnya aku mikir, aduh besok ada talk show ngomongin hukum. Ada dosen, mahasiswa, dimana kayak beban gitu buat gue. Tapi ternyata nggak juga. Nah, balik lagi nih ngomongin beban yang kadang-kala mispersepsi tentang fakultas hukum deh, Bu dosen. Yeah. Boleh nggak diceritain apa sih yang kadang-kala menjadi hal atau miskomunikasi? Atau mungkin mereka kurang paham aja buat anak-anak atau calon-calon mahasiswa. Biasanya yang beredar di masyarakat seperti apa? Pemahaman mengenai hukumnya ya, atau gimana? Hukumnya atau mekanisme belajar di kampusnya. Oke, mekanisme belajarnya. Nah, kalau misalkan persepsi yang kurang dipahami itu tadi Kak Doi. Mereka lebih masih berpikir kalau hukum itu menghafal. Ya, hukum itu harus tahu undang-undang ini. Hukum itu harus tahu pasal segini. Hukum itu harus tahu kebijakan ini. Gak sama sekali. Okay. Ya? Sabar Bu, boleh agak tidak bentak-bentak, nanti saya takutnya emosi. Ya? Saya takut Anda terlihat emosi, nanti ada security ke sini. Nanti Anda dihukum. Betul. Oh gitu, ya. Luar biasa, ini kalau saya bicara seperti ini pasti akan menggebu-gebu. Kenapa? Karena masih sejauh ini mostly kebanyakan berpikir tetap seperti itu. Hukum itu menghafal. Tidak, kita bahkan di pengadilan sometimes kita buka undang-undang lagi. Buku yang tebal itu betul, kan? Betul, sekelas Hotman Paris pun kadang-kadang saat lupa dia membuka lagi pada pasal berapa, undang-undangnya yang mana. Tidak, jangan dihafal ya. Persepsinya salah sekali. Yang harus kalian tanam itu adalah berpikir kritis tadi. Belajar menata pikiran. Itu penting banget buat orang hukum. Setuju. Cuman orang hukum biasanya yang akan bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain. Oh wow, saya suka kalimat itu. Hanya orang hukum yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Betul. Harusnya anak-anak hukum itu tidak pernah problem masalah cinta, masalah konflik. Aduh, itu nomor sekian ya kalau bisa gitu, di kehidupan kita sorry, jangan baiklah. Ya. Oke, tapi kalau ini tidak supaya tidak menjadi nomor kesekian, supaya bisa menjadi priority dan top of mind dari orang-orang, supaya gabung di Fakultas Hukum Unwar apa yang menurut Ibu wajib nih mereka harus gabung sama kita, calon-calon anak-anak yang baru lulus ini. Jadi mungkin satu kalimat ya Kak. Boleh, ya. Satu kalimat ya. Kalau rencana tanpa usaha itu namanya mimpi. Tapi kalau gelar sarjana tanpa Universitas Sormadewa itu rugi sendiri sih. Itu kayak nanti di highlight sama dia udah mulai mikir, nih kayaknya aku highlight deh. Betul, itu rugi sendiri konten. Karena dari lagi. Fasilitas nggak usah dipertanyakan lagi Universitas Sormadewa dan juga Fakultas Hukumnya. Kemudian kita juga lagi develop yang lecture tadi ya. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kelas boring lagi, tapi fun. Pembelajarannya juga sudah student lecture center, jadi kita memang memfokuskan kepada mahasiswanya yang berpikir kritis gitu. And this last one tadi ya, hubungan global kita sudah oke sekali. Jadi untuk relasi dan juga prospek kerja sudah pasti oke. Oke, Bu Nadia terima kasih banyak. Kita ke Mita ya. Mita, apa yang ingin kamu sampaikan di segmen terakhir ini buat teman-teman yang ingin gabung ke Warmadewa? Buat teman-teman kalau misalnya mau belajar kritis ataupun belajar untuk menganalisis kasus atau memecahkan suatu kasus, karena kan hukum ini tuh kan hidup di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi untuk lebih mendalami kuliah di Hukum Warmadewa. Oke, yang lainnya ada lagi yang disampaikan nggak? Misalnya tentang kesibukan, bagaimana ngatur waktu tadi? Buat kalian yang emang sibuk ya jangan dibawa beban, karena kalau misalnya semakin dipikirin, overthinking itu tuh nggak selesai. Malah buat kita stres, depresi ataupun segala macamnya. Jadi jalanin aja ya sesuai mengalir gitu. Kalau misalnya dan kalian kalau misalnya juga banyak mengikuti ke organisasi, itu tuh buat skala prioritas. Yang mana harus diprioritaskan dan yang mana bisa dikesampingkan kayak gitu. Oke.
Mita, thank you so much hari ini udah ngobrol. Bu Nadia juga terima kasih banyak. Terima kasih Gak banyak. berasa kan 1 jam kan? Betul. Ini udah mau puji Trisan dia sebentar lagi. Tambah Saya tidak satu lagi boleh. kali, Kak Doi. Apa tuh? Satu Boleh? segmen. Boleh. Oh wow. Satu segmen break Trisan dia Iya, dulu. jangan ya. Astaga. Oke. Next mungkin ya bulan depan lah kita Oke, ngobrol lagi. boleh. Atau misalnya kita talk show-nya di kampus nggak sih? Seru banget, Ya boleh. kan kita Boleh. live delay gitu Yes. kayaknya seru ya. Seru banget pasti. Jadi dapat audiensnya, dapat vibes-nya. Yes. Pokoknya thank you so much hari ini Eva Unwar udah mampir ke sini. Buat Viners yang dengerin juga, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Tapi yang paling penting yang harus diingat adalah bahwa kamu tahu goals kamu apa, kamu pengen jadi apa, dan Eva Unwar siap menjawabnya. Dodi Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.